itulah bayang-bayang yang selalu apa ya, menghiasi pikiran ya buat kita untuk mencoba melawan kezoliman, kita untuk menuntut hukum itu sendiri di negeri ini. Ya justru yang saya bilang lawannya justru aparat penegak hukumnya, Mister Z. Dan kita juga terkadang itu disitulah kendalanya apabila menemui pengacara yang modelan seperti itu, ya kita ini jangankan mau buat bayar mereka, Mister Z. Justru yang sudah punya duit juga kadang-kadang dibayar malah makin mulus gitu kan. Jadi daripada kita udah dapat hukuman pasal jengkel itu tadi, makanya saya bilang seharusnya pihak keluarga Prio seharusnya sudah mulai sadar di sini gitu loh. Jangan sampai ya saya juga nggak tahu, makanya saya selalu pertanyakan tuh orang-orang di sekitar Indramayu itu hubungan Prio dengan keluarga itu seperti apa gitu kan. Jangan dijadikan tumbal dan dijadikan kepentingan Prio ini. Saya ada rasa kasihannya di situ, Mister Z. Iya. Karena apa? Kita kita bisa nilai kan, Mister Z, kinerjanya ya kan. Dari kasus ini bisa kelihatan gitu loh. Apalagi kalau khususnya kayak Bang Pepen yang orang-orang di sekitaran Indramayu justru lebih paham lagi gitu kan. Jangan sampai ini memang targetnya gitu Prio ini, karena kan dia memang saksi yang ada di TKP. Jadi Iya. memang Tapi aku niat. kaget kaget juga waktu bertanya itu. Ini mohon maaf, ini putusannya sopo Ki? Itu right banget itu. Ya, itu kan bahasa beliau kan, dia saking takutnya Mister Ji, takut salah membacakan itu tuntutan itu gitu loh. Itu sih Oh, ternyata salah ya. ternyata ya dia dia sendiri kan bilang kecewa kan Mister Ji dengan putusan itu yang tidak sesuai dengan perbuatan Prio, yang justru hakim menilai tidak punya hati, tidak melihat fakta persidangan dengan keterangan Prio yang jujur, kan itu yang masih dibangun Mister Z. Iya. Ini ada Bang Nelson. Halo Bang Nelson. Oh, Selamat pagi. Bang Mr. G, Abah, Bang Ai, Bang Pepen, Bang Bile, Bang Don, Bang Arifurong, Bang Emran, sama malam semuanya. Malam Bang Salam Edi. sehat semuanya. Saya hanya mengimbau aja ini kepada Bang Nelson yang masih muda. Nanti Siap, kalau Bang. duduk, duduk di bangku advokat itu ya, Iya. tolong jangan pernah menyanggah hakim. Hakim, Pak Hakim, iki, iki putusan apa? Jangan pernah gitu ya. Waduh, nggak mau. Kali saya diketawain orang nanti. Ah, maksud saya begini, cermati dari awal, mulai mulai dibuka oleh hakim itu mulai cermati. Duduklah yang bagus sehingga nggak bertanya lagi, gitulah, ya nggak? Betul, setuju. Nah, gitu. Iya, Begini kan, aduh, kacau, mama mia. betul. Oke, silakan narasinya, Bang Nelson. Oke, Bang Mr. G, besok putusan Rin saya berharap ada eh, hati nurani majelis hakim bisa melihat dengan secara nyata bahwa bukti formal ini memang harusnya jangan dianggap enteng. Maksudnya jangan sampai bukti formal ini dianggap tidak dikesampingkan oleh majelis hakim. Ini yang saya masih khawatirkan ketika keterangan ahli, dokumen elektronik itu tidak disampaikan, scientific investigation ini nggak disampaikan. Saya yakin pasti putusannya tidak akan bisa memperoleh rasa keadilan. Dan saya juga meyakini Bang Mr. G, suatu saat ketika nanti CCTV yang menurut saya yakin 99% itu bisa dibuka yang di depan almarhum Pak Saroni, dan ada juga bukti chat komunikasi WA Ria Ririn. Semoga ini bisa, mudah-mudahan ini bisa dibuka karena ini
sangat-sangat menentukan nasib bagi Ririn ini untuk bisa bebas. Seandainya, namun sangat disayangkan sekali di dalam proses penegakan yang amburadul ini, ternyata bukti-bukti yang sifatnya menentukan ini tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sangat disayangkan sekali. Ya, Itulah yang membuat saya nggak apa. Saya juga kalau jadi majelis hakim ragu, benar yang bilang Mang Mister jadi di tayangan-tayangan TikToknya itu bilang Indo Prereo itu memang karena saya tetap melekat dari keilmuan saya bahwa majelis hakim harus menerapkan namanya asas apa tuh namanya tuh beyond reasonable doubt ya. Jadi 100% yakin bahwa tidak ada celah terkait alat bukti formil. ya, Itu saya masih ragu kalau nanti hakim ceroboh menentukan apa yang dibawa Ririn dan Prio pada saat di pick up itu, jangan sampai dia menyebutkan mayat itu karena itu sangat ceroboh sekali karena tidak bertentangan dengan teori hukum yang saya juga pelajari itu. Terima ya. kasih Mr. Ji. Baik, baik. Sebelum kamu belajar tentang hukum teori, kita dengarkan dulu dari Prof. Emran. Prof, izin Prof. Ah, apa yang disampaikan Bang Nelson tadi nampaknya ya mendasar, Prof. Silakan, Prof. Iya, Mr. Ji. Iya. Mr. Ji, sinyal saya aman nggak kira-kira ya? Bisa diajak kerjasama nggak nih sinyalnya? Aman, bisa diajak Aman ya? sama Aman dan Sulaiman. Takutnya itu. Iya sih sebenarnya iya itu sih. Saya juga sebenarnya sependapat Mr. Ji sama semuanya lah. Kalau saya sih begini, saya tuh karena saya praktisi, jadi memang pendekatannya selalu normatif yuridis aja gitu lah. Jadi nggak bisa kan kita beropini liar itu kan nggak mungkin dah. Jadi kalau memang kita pakai standar pembuktian itu berarti memang alat-alat bukti ini memang nggak bisa untuk merepresentasikan kaitannya dengan dakwaan maupun tuntutan. Bahkan mungkin bisa dikategorisasikan sebagai dakwaan yang bersifat unfair prejudice. Karena Ya, dasarnya itu kan. Jadi prejudice itu dia persangkaannya itu sebenarnya persangkaan yang tidak cukup lah atau beralasan atau mungkin banyak hal yang kemudian dimanipulasi gitu kan. ya, Itu sebenarnya. Karena mungkin tadi tuh yang disampaikan sama Bang Nelson saya sepakat sekali sih. Jadi kalau ditanya prediksinya seperti apa, ya kalau kita tunduk pada kalau kita pakai pendekatan pembuktian, sepertinya nggak mungkin untuk kemudian diputus bersalah ini si siapa namanya, si Ririn. Nggak mungkin banget kalau kita pakai pendekatan normatifnya. Itu lain hal kalau misalkan ada semacam apa namanya sentimen negatif ya, sentimen negatif kaitannya dengan nuansa, artinya nuansa dari kasus inilah. Cuman kan tetap juga hakim nggak boleh kemudian terlalu subjektif untuk memutus dengan hal-hal yang seperti itu. Karena itu kan kemudian memicu semacam presiden buruk ya, mesti ya, nggak boleh. Jadi ya tetaplah kalau alat-alat bukti itu sih sampai hari ini saya ngelihatnya itu susah untuk dijadikan sebagai standar dan dasar pembuktian dakwaan. Itu Mr. Ji. Yang kedua begini Mr. Ji. Kalau putusannya Prio itu sebenarnya kan dia mengikat hanya terhadap Prio. Tidak mengikat pada dakwaannya si Ririn. Jadi sebenarnya itu konsekuensi dari dakwaan displitting ya. Displitting. Ketika displitting berarti tuntutannya juga dipisahkan. Begitupun dengan putusan. Jadi kendati pun kemarin kan ada diskusi itu, tapi kan itu sudah didakwa secara bersama-sama dan dalam amar putusannya pun dinyatakan bahwa sebenarnya dia nggak bunyi secara bersama-sama, tapi itu kelihatannya itu sepertinya kalau saya pakai biasanya kalau kita baca amar putusan itu dia nggak sebutin secara bersama-sama. Kalau secara bersama-sama itu biasanya itu dalam dakwaan tuh. Artinya dia bukan secara bersama-sama tapi penyertaan ya, atau Serta ya, Prof. keturutsertaan. Ikut Ya, serta. ikut serta. Ikut serta. Jadi ada perbedaan antara ikut serta dan secara bersama-sama. Kalau dia secara bersama-sama berarti itu mutlak tuh. Tapi kalau misalkan penyertaan berarti dia merupakan bagian.
Bagian. Artinya bagian itu bisa terbukti, bisa juga tidak kan? Bagian Kalau dari pakai pendekatan peristiwa. amar putusan. Gitu. Karena memang kalau secara bersama-sama ini, secara bersama-sama memang kalau dalam konteks dakwaan memang seperti itu. Dalam tindak pidana yang dijuntokan dengan pasal 20 itu kan, itu memang apa namanya, frasa yang digunakan memang itu dalam bentuk penyertaan, itu dalam konteks dakwaan pasti disebutkan secara bersama-sama. Cuman dalam amar putusan nggak, bunyinya nggak seperti itu. Karena celakanya ketika dimasukkan frasa secara bersama-sama ini berarti satu putusan itu mengikat putusan yang lainnya, Mr. C. Iya, Karena sudah di state duluan oleh pada putusan yang sebelumnya kan. iya. Maka hakim dengan putusan berikutnya itu terkunci gitu loh, terkunci. Dia nggak bisa lagi keluar, nggak bisa lagi keluar. Itu Mr. G. Jadi mungkin itu yang perlu dipahami sama teman-teman. Kendati pun alat buktinya sama, dakwaannya sama, tapi belum tentu orang itu diputus juga sama. Memang yang membedakan antara si Ririn dan si Prio ini, itu adalah satu hal. Prio mengakui perbuatannya kan, perbuatannya. Dan Ririn sampai hari ini masih konsisten menyatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali kaitannya dengan apa yang didakwakan. Itu adapun ada part-part tertentu yang diakuin, tapi itu kan nggak ada relasinya dengan pembunuhan itu sendiri. Contohnya ketika mereka bersama-sama di luar tuh pasca kejadian itu nggak ada relasinya sama sekali ya. Lalu yang kedua kaitannya dengan pengambilan beras di malam hari lah ya. Itu juga kalau mau dikontekskan pada dakwaan, pada tuntutan sebenarnya, bukan pada dakwaan, pada tuntutan itu juga kan ada dua versi kan. Satu versi berdasarkan apa tuntutan itu, versi yang lainnya itu bahwa sebenarnya itu bukan mayat tapi itu adalah beras. Itu masih debatable tuh, debatable. Itu sih Mr. G. Jadi saya kira karena saya praktisi, maka saya hanya tunduk pada apa? Pada aturan main. Saya nggak mau pakai pendekatan yang bersifat subjektif. Yang subjektif itu bisa kita gunakan kalau indikator objektifnya sudah terpenuhi dulu, gitu loh. Itu sih Mr. G. Oke, Prof. Ini saya tanya, Prof. Kalau debatable ini artinya tidak ada kepastian, Prof. Kalau tidak ada kepastian artinya ragu-ragu, Prof. Mungkin begitu mungkin bahasanya. Kalau dia debatable berarti kan dia bersifat dab, ragu, keraguan-raguan. Kalau kita sampai pada, kalau dab itu berarti kalau dalam bahasa Latin itu dubio. Dubio berarti keraguan-raguan tuh. Konsekuensinya ketika alat-alat bukti itu nggak cukup signifikan atau mungkin cara memperoleh atau memproses alat bukti itu tidak sesuai. Berarti ya dia harus berkonsekuensi pada indubio pro reo. Ya kan? Karena terjadi keraguan-raguan nih, maka hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan. Menguntungkan. Karena kenapa sampai menguntungkan, Mr. Z? Ya. Karena memang orang-orang ini sudah terlanjur dulu didakwa, nih, udah dirampas kemerdekaannya dan sebagainya. Itu, maka mungkin kalau kalau berdasarkan apa namanya segala sesuatu yang sudah tersaji sejauh ini, ya saya berpikir ini merupakan itu unfair prejudice tadi, Mr. Z. Iya, iya. Harusnya kan fairness, harusnya kan fair. Tapi ini kelihatannya bukan fair, tapi unfairness. Unfair, jadi nggak adil lah, katakanlah begitu. Itu sih Mr. G. Nah, wah, mau bilang apa lagi ya saya ya? Coba ini saya nyorot, ini ada Mr. Lim nih. Kalau hanya menyorot mobil membawa barang saja, tapi arahnya tidak ke lokasi penguburan, itu bukti lemah. Oh, benar juga nih. Ya, iyalah. Saya sependapat sih. Saya sependapat dari Bang Nelson, Bang Emran, Prof. Emran, Arif Porong, Bang Mile, sependapat saya. Abah, Bang Ais, sependapat. Bang Feven, saya sependapat. Kalau Bang Don itu belum, saya masih persentasenya masih kecil. Kenapa bisa begitu ya? Bang Don kasih Ada keyakinan yang Mr. Z, beda Bang Don. dalam satu komal kalau semuanya sama, nggak demokrasi Seru. namanya itu. Iyalah. Iya, iya. Jangan diajarin, Ari. Pokoknya kita ini tahu aja lah. Ya kan? Silakan Bang Don, kasih kesempatan Bang Don, silakan Bang Don. Sebelum ke Abah.
Apa ini, Mister? Saya sih Ya, udah berpendapat. iya, tadi ada pendapatnya Bang Nelson, ada juga pendapatnya Prof. Imran. Silakan di ini. Jangan bilang sependapat, nggak bagus itu kalau sependapat. Kalau saya, ya, ini beda dengan yang pertama. Tadi kalau tadi kan nanya prediksi, prediksi keyakinan hakim menurut saya besok kan gitu. Saya udah jawab itu. Nah, cuman kalau harapan saya sih mungkin ya karena apa keluarnya dari Prof dan saya yang sering menggaungkan juga itu di mana-mana indubio pro reo itu. Jadi ya Iya. memang masih apa ya abu-abu karena masih abu-abu ya mau nggak mau hakim ya itu tadi ini sampaikan Prof belum bisa memutuskan akhirnya putusannya menguntungkan terdakwa gitu. Nah, cuman kan untuk sampai ke keyakinan itu pastinya harus banyak pertimbangan dari hakim gitu kan. Apalagi nih bukan kasus yang sederhana, banyak tekanan ya tekanan dari sosial dari seluruh Indonesia malah. Nah, takutnya objektivitas itu malah hilang. Nah, jadinya subjektif. Kalau Prof, terus praktisi hukum yang lain, ya mau nggak mau ya harus apa memandangnya secara hukum formal. Tapi kalau kayak saya dan teman-teman yang lain kan bebas aja. Mau bilang mati kayak, mau bilang seumur hidup kan gitu. Kalau saya, Mr. G, ya itu tadi. Kalau hakim benar-benar mempergunakan keahliannya sebagai ahli hukum, ya duduk di tengah-tengah pengadilan, kemudian selama proses ini sampai kemarin, ya banyak hal-hal yang dia kalau kata anak gaul itu kena tanggung lah gitu, ya. Jadi harusnya hakim tidak memutuskan ya berlandaskan keraguan-raguan, dah gitu aja. Oke, oke. Kita ke Abah. Abah, bagaimana kalau hakim memutuskan dengan keraguan-raguan, Abah? Ya susah ngomongnya kalau secara sah dan meragukan gitu ya. Jadi bingung ini. Oke, dilanjut sambil nyimak matanya sambil ke TV Argentina dulu, tapi nyimak nggak turun. Terima kasih. Oke, Bang Pepen, Ya, Mister. ini ada pendapat rekan-rekan kita ini. Kalau ada debat tebel. Kalau saya maknai debat tebel itu ya ragu-ragu karena masih diperdebatkan. Kalau ragu-ragu artinya ya masa hakim mau mau ngambil keputusan dengan keraguan-raguan, Bang Pepen? Iya. Kalau saya sih seperti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Herman, bahwa ya memang pendekatannya pendekatan normatif lah ya, Mister. Ya, Jadi kalau kita berbicara tentang masalah keraguan dalam hal hakim untuk memutuskan suatu perkara, sebetulnya memang itu kan ya memang sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Ini sekedar pendapat. Kalau menurut pendapat saya, dari rangkaian tahapan-tahapan pemeriksaan di persidangan, sebetulnya hakim pun juga sudah cukup yakin. Hanya saja satu hal yang menurut saya ada kemungkinan ini yang menjadi yang menjadi sesuatu yang mungkin juga terjadi. Hal ini terkait dengan saya punya pengalaman begini, Mister. ya, Ini kaitannya dengan hubungan uh,
relationship antara pihak pengadilan dengan kejaksaan dengan kepolisian. Tapi harapan saya mudah-mudahan ini nggak terjadi. Jadi yang saya maksudkan, saya belum lama ini kan pernah beracara, tapi masalah perdata ya. Ya. Di tingkat pertama saya kalah sebagai penggugat saya. Yang saya gugat ini adalah pemerintah daerah setempat Kabupaten Indramayu. Ya. Padahal menurut keyakinan saya, padahal dari alat bukti, dari keterangan saksi, dari surat-surat dan segala macam, kayaknya udah cukup kuat banget gitu loh, bahwa gugatan saya ini harus dikabulkan, harus menang. Ditambah lagi ada satu hal yang menguatkan, ada pernyataan Kajari waktu itu. Wow. Tapi secara rinci saya tidak perlu saya jelaskan. Tapi yang pokoknya intinya ini masalah perdata. Akhirnya diputus, saya kalah, Mister. Ya. Saya kalah, kemudian banding pun juga menguatkan. Akhirnya saya kasasi. Nah, di kasasi itulah dengan saya buat memori kasasinya dan lain sebagainya sesuai dengan aturan yang diatur. Nah, akhirnya kasasi saya dikabulkan. Oh. Selidik punya selidik. Nah, ini yang menarik nih. Ya. Tapi ini baru dugaan ya. Gak apa-apa. Jadi hakim ini dalam mempertimbangkannya karena hubungan relasi. Oh. Hubungan relasi. Waduh, apa jadinya ya? Ini yang digugat ini kan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah pun juga dalam memberikan kuasa hukumnya juga ke JPN, Jaksa Pengacara Negara. Sampai 5 orang lagi jaksanya waktu itu kan. Waduh, nanti gimana ya kalau dari tingkat pertama ini kemudian diputus penggugat yang menang kan gitu. Ini baru dugaan saya. Tapi ya karena faktanya di kasasi saya menang gitu loh. Nah, yang saya maksudkan mudah-mudahan ini nggak terjadi seperti itu, Mister. Karena ini kan masalah pidana, apalagi ini kan cukup menyita perhatian publik yang luas ya. Tapi ya jujur saja ada sedikit ya, memang sedikit ada kekhawatiran. Apakah mungkin ya nanti dalam pengambilan keputusannya karena mempertimbangkan dengan hubungan relasi dengan sesama institusi? Itu aja, Mister. Nah, saya sih nggak yakin itu kalau yang ini ya putusannya. Kalau yang Pak Pepen yang alami itu ya bisa jadi karena coba kita bayangin aja begini. Kita ini sudah melihat bahwa ini ada pendekatan normatif. Karena alat buktinya sudah nggak cukup, ya udah mau diapa lagi kalau alat buktinya nggak cukup. Ya memang kalau secara normatif memang demikian. Iya. Iya. Nah, Masa ada saya berpedomannya berharapnya ya ke 244 ayat 2 ya. Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, ya terdakwa ya harus diputus bebas. Itu aja. Iya. Yang saya ingin cari justru sentimen negatif. Sentimen negatif ini ditemukannya dari mana? Kalau terkait kasus pidana seperti ini. Apa gara-gara netizen? Wah, ini gara-gara ini hakim nih terpengaruh gara-gara netizen. Kira-kira mungkin nggak? Enggak, alhamdulillah. Kalau enggak berarti normatif. Kalau normatif ya itu yang terjadi. Iya. Kalau hanya mengatakan sentimen negatif, karena saya melihat banyak kuman-kuman yang kuman datang, itu, nah, ini banyak kumannya nih. Apakah terpengaruh dengan kuman-kuman? Ya kan enggak juga. Kalau enggak artinya dia harus pakai yang normatif. Kan cuman 2 itu. Kira-kira ini Bang Ari Porong, ini langsung ke Ari Porong nih. Hakim ini pakai pendekatan normatif atau sentimen negatif. Silakan Ari Porong. Ya, Mr. Ji, kalau saya ya itu tadi, kalau memang
pendekatannya secara normatif sesuai dengan undang-undang, berpegang teguhnya dengan barang bukti yang sudah diperlihatkan semuanya dihadirkan di persidangan, seharusnya bebas ya. Cuman memang yang saya masih meragukan gini Mr. G, proses hukum yang zaman lama lah gitu. Jadi ibaratnya cuci tangan gitu Mr. Z, dengan proses yang dari awal dari pihak penyidik. Yang penting udah nih, udah P21, udah urusan jaksa. Jaksa sudah nuntut nih, udah tinggal putusan hakim. Nah, jangan sampai itu sih Mr. J. Makanya yang saya bilang tadi, ya kalau misalkan mau diputus juga tetap divonis, ya 30% saya di 20 tahun itu mungkin Mr. J. Gitu loh. Karena saya masih meyakini ya kan, buktinya Bang Pepen juga cerita barusan kan, masih ada yang kasusnya seperti itu ya kan, untuk hakim, untuk ada kedekatan pribadi atau gimana gimana kita nggak pernah tahu. Cuman saya masih meyakininya hakim masih objektif sih Mr. Z. Kalau yang saya ini prediksi saya sih Mr. Z ya, yang saya lihat kemarin di sini hakim akan membuktikan ketegasannya ya, bahwasannya kan selama ini kita dihadirkan, diperlihatkan kan hakim seperti tidak tegas. Barang bukti apapun yang dihadirkan tuh disilahkan, diiniin ya kan. Jadi kelihatannya kurang tegas. Justru dengan putusan Priyo kemarin yang saya nilai masih objektif dan cukup tegas, cukup teliti untuk hakimnya gitu kan. Ya saya pribadi berharap selalu mudah-mudahan dengan lahirnya KUHP baru ini kita bisa melihat keadilan di kasus ini Mr. Z. Itu aja Mr. Z. Jadi buat pandangan ke depannya Mr. Z ya, saya jadi patokannya di kasus ini buat hukum kita ke depannya nanti nih gitu loh Mr. Z. Mudah-mudahan banyak hakim-hakim yang memang berpegang teguh dengan undang-undang dan kalau Prof. Emran bilang dengan sumpah jabatan mereka Mr. Z. Mudah-mudahan sudah banyak hakim-hakim yang amanah. Itu aja sih Mr. Z, makasih. Oke, terima kasih. Nah, ini yang saya suka. Jadi, ini aja dua ini, Bang Ai. Ada dua ini, Bang Ai, pendekatannya. Bang Ai tinggal pilih ini. Ada dua pendekatan, tapi tantangannya juga luar biasa, Bang Ai. Ini ke integritas hakim nih. Hakim tuh pendekatannya normatif atau sentimen negatif. Ayo. Eh, ini kalau saya dari kemarin tuh, ya saya berulang kali bilang saya mohon maaf kepada Pak Hakim ya yang di sana. Tapi sebenarnya saya menaruh harapan besar bahwa hakim yang tadi seperti Mr. D bilang tetap on the track ya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya. Maka dia harus bekerja berdasarkan koridor KUHP karena itu adalah mekanisme hukum yang kita punya. Ya, kalau KUHP tadi, KUHP. Karena kalau Pak Hakimnya bekerja di luar koridor itu ya, jadi kayak apa bedanya kita dengan preman jalanan akhirnya. Nah, oleh karena itu kalau sebenarnya sama, saya punya harapan juga seperti tadi yang disampaikan Bang Don ya, namanya harapan. Tapi ya itu tadi bisa sih ada sisi realitas ya, yang mau tidak mau ya kita supaya tidak sakit hati lah ya kalau harapan kita tidak nyampe gitu kan. Tapi kita harus realistis bahwa memang terjadi praktek-praktek yang kadang-kadang di luar koridor Mr. G. Nah, tapi kita berharap apa yang kita lakukan hari ini paling tidak itu mengingatkan kembali lah ya bahwa mereka adalah hakim yang ditunjuk oleh negara yang harus berbuat adil dan kalau kemarin kan kata siapa tuh Bang Ari Porong ya, hakim itu kan dalam bahasa Arab artinya bijaksana, maka harus memberikan keputusan yang bijaksana, harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan jangan terpengaruh dengan fabrikasi atau framing-framing yang selama ini udah dibuat gitu ya, termasuk terhadap eviden-eviden yang dinyatakan itu saintifik yang ternyata boleh dikata banyak fabrikasi ya, framing yang dikatakan asli ternyata bukan
bukan video utuh yang dilapor di lab forensik, hanya sebagian kecil. Nah, Nggak ada yang sebagian kecil itu mewakili semuanya, nggak ada. Kalau mau dinyatakan asli ya seluruhnya asli hmm. gitu. Itu kalau di perasaan saya Mas Didi ya, memang ada dualisme di sini Mas Didi. Iya, ada dualisme, dua pendapat tadi mau mau berpatokan pada pendekatan normatif atau karena sentimen negatif. Ya, kalau saya Tapi cuma hanya bisa berdoa semoga nggak ada sentimen negatif, Mas. Apapun ya, itu, ya ini walaupun mungkin dampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Tapi paling ya. tidak jangan jangan sentimen pasti ada ya namanya manusia, tapi jangan menjadi faktor yang sangat dominan. Itu harapan saya nanti. Oke, justru ini bertentangan kalau ada sentimen negatif. Hakim digaji dengan kedudukannya digaji lebih lebih tinggi lah daripada pegawai-pegawai yang lain. Ari itu bisa tahu itu dengan digaji lebih tinggi. Kalau nggak salah yang lain tuh naiknya itu cuman 15%, hakim tuh naiknya hampir 1000%. 200, Eh? 200%. Oh, malah 200%. Nah, kalau hanya mengutamakan sentimen negatif, lah buat apa dikasih kewenangan untuk itu? Sementara sudah digariskan di situ bahwa tadi disebutkan oleh Bang Pepen ini, coba dipertegas lagi Bang Pepen. Kalau pendekatan normatif itu orang yang bersalah itu di pasal 244 dia dihukum orang yang bersalah. Dinyatakan orang itu bersalah itu karena apa? Karena didukung oleh minimal 2 alat bukti dan menimbulkan keyakinan hakim. Kalau tidak terbukti, nah itu di ayat 2-nya. Bagaimana coba Bang Pepen dipertegas itu 244 ayat 1 dan ayat 2 itu. Ya, ayat satunya kan dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan. Kalau Betul. terbukti. Nah, kemudian dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Ya, kalau itu kan pendekatannya normatif Ya, sesuai dengan KUHAP. Lah kalau tiba-tiba itu hakim menyatakan bahwa hakim memandang bahwa di sidang pengadilan tidak terbukti loh ini, ya. tapi hakim tetap menghukum. Karena apa itu dasarnya Bang Pepen? Ya, ya itu tadi. Ini ada yang marah ini, rakyat yang marah nanti. Kenapa rakyat marah? Karena itu digaji 200% naiknya. Apalagi yang dia cari? Jabatan sudah jelas hakim, akan jadi ketua pengadilan negeri, akan menjadi ketua pengadilan tinggi. Tapi kalau sudah sentimen negatif yang dia mainkan, wah ini bisa gawat nih peradilan di Indonesia, Bang Pepen. Nah, kecuali ayat 3-nya, dalam hal hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, Ya, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terus. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, Nah, jadi ada bebas, ada lepas nih. oke. Nah, Ya, kalau yang itu sudah dijelaskan kemarin, nanti dijelaskan lagi ya. Oke, lanjut lagi. Pokoknya begini, Bang Pepen ngomong aja terus, jangan kasih kesempatan Bang Don bicara, udah itu aja. Saya mau ngomong Mister ini, Oh, aduh, suwe. Biar seru dulu, saya mau tanya nih Prof. Emran, tapi ini nggak usah dijawab buat lucu-lucuan aja. Boleh nggak ya hakim dalam vonis ya saking pusingnya nih ya kalau untuk jaksa dan PH kan boleh ditanya gimana PH, saya pikir-pikir dulu majelis, gimana JPU, kami pikir-pikir. Nah hakim pusingnya dalam vonis kemarin
Besok dia bilang, saya pikir-pikir dulu, boleh nggak itu kira-kira? Tapi bawa paramek, itu kan nggak boleh dijawab. Iya, iya. Kalau yang bawah boleh jawab, yang typing Mr. Z. Boleh nggak hakim pikir-pikir? Tolong Bang Ari Saya diwakili, Bang. saya boleh jawab nggak Bang Don? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, boleh. Hari jangan jawab, nyanyi pun boleh. Boleh lah Bang Don pikir-pikir dulu, kan udah dikasih waktu ini 5 hari. Tapi kalau misalkan masih kurang ya paling nggak besok diundur lagi lah buat pikir-pikir gitu loh. Tapi yang apa putusan sentimennya si Mister Ji ya, kalau yang saya lihat nih ya, ini sebetulnya majelis hakim agak sedikit jengkel sih ya. Saya sebut lagi jengkel nih ya. Jengkel dengan apa? Dengan dari penyidik sama JPU nih ya. Ya mudah-mudahan besok ini bisa mengobati lukanya majelis hakim Mister Z. Jadi kalau jawabannya dari Bang Don tadi boleh pikir-pikir Bang Don karena masih ada waktu sampai tanggal 18 kan Bang Don. Jadi masih ada kemungkinan besok diundur Bang Don. Mundurnya nggak tahu sehari atau 2 hari lagi Bang Don. Minimal kan sampai hari Jumat lah ya. Kalau misalkan maksimalnya diundur sampai minggu depan berarti Senin depan atau Rabu depan. Yang Bakal penting heboh banget. Bakal heboh kalau sampai diundur. Orang ganti hakim aja hebohnya luar biasa. ya kan masih ragu nih. Siapa tahu kode alam juga ya kan dari hakim. Jadi dimainin dulu juga lah sama hakim. Kemarin JPU mundur-mundur terus. Di ini nah makanya sabar gitu ya kan. Bisa kan kayak gitu Mister Jia kalau misalnya diundur lagi ya? Aku tuh heran kalau diundur lagi itu kan saya mau bilang begini, ini pengadilan atau undur-undur? Ya gini, Undur-undur. Mister. Ya, Kalau menurut saya ini kan apa ya apa ya momennya ini paling pas sebenarnya sekarang injury time nih tapi udah besok sih harusnya tadi pagi atau siang tadi ada yang datang ke lapas nemenin kakaknya Prio gitu ya. Kemudian kan handphone dibawa kayak Pak Tony bawa handphone ke lapas ya kan. Nah entah Pak Pepen atau siapa gitu yang dari Indramayu nemenin kakaknya Prio datang ketemu Prio tuh. Prio, kamu ini kan udah divonis seumur hidup gitu kan. Apa nggak ada yang mau disampaikan? Mana tahu mau nyanyi kicau-kicau mania. Inilah momennya nih, Prio bilang. ini gini-gini. Ini aku aneh, rada-rada aneh juga ini malam ini, Bang Ari. Biasanya itu jam segini itu sudah 200K, kok masih 194K nih, Bang Ari. Ada masalah ya, Bang Ari ya? Aduh, teman-teman di bawah pada ketiduran dah ini. Hmm, Gara-gara bola gol barusan Mr. G. oke. Waduh. Ini aku juga heran. Itu pertanyaan sih, Ri. Kalau memang sudah capek ya nggak ada masalah lah ya. Tapi begini, Bang Don, Bang Pepen, Bang Bang Mile mungkin mau ngomong nih. Jadi gini, kalau hakim sependapat nih ya bahwa ada hukum yang harus ditegakkan, ada peradilan yang betul-betul harus ditegakkan. Ini Bang Nelson juga bisa nanti sampaikan nih. Karena katanya kan ada itu viti-viti sudah lain sudah banyak itu adalah yang dipalsukan lah putusan apa itu? Putusan MK, bukan MK, putusan MA, kemudian adalah terintimidasi, adalah putusan kasasi ya, adalah yang tidak merasa terayomi, terlayani, gitu ya. Ini sebenarnya nih, ini saya kasih kuat saja hakim-hakim di Indramayu ini. Inilah waktunya Anda merubah, nih, saya bilang nih hakim nih ya, hakim merubah bahwa peradilan di Indramayu ini apa sih ini ya?
peradilan di Indramayu ini, peradilan di Indramayu ini, tunggu sebentar ya teman-teman, ini ada yang laporin. Peradilan di Indramayu ini masih betul-betul berpihak. Berpihak kepada siapa? Tentu saja berpihak pada pencari keadilan, gitu loh. Nah, dengan menggunakan kekuasaannya atau kewenangannya, ya kan, hakim akan menggunakan pendekatan normatif. Itu akan menjadi corong pertama itu, ya. Pertama akan merevisi atau memperbaiki proses hukum yang ada, baik dari proses penyidikan, penuntutan, agar tidak semena-mena seperti ini, agar tidak amburadul lagi seperti ini. Ini 2026 ini kesempatan, ya kan? Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada pendampingan pun, supaya nggak ditakut-takuti rakyat itu. Gitu loh. Ini kalau hakim ini normatif, karena ada kekeliruan yang nyata pada proses penyidikan, penuntutan, dan pendampingan, kemudian ini dibacakan putusannya, saya meyakini ini akan berubah. Pihak penyidik akan berhati-hati dalam melakukan proses penyidikannya. Lebih tertib, tidak asal-asalan, yang penting jadi berkas, ya kan? Rekonstruksi, kalau rekonstruksi TKP-nya aman, tidak ada gangguan yang sangat mendesak, dilakukan di TKP supaya jelas. Demikian juga jaksa dalam menuntut itu tidak penuh drama. Coba teman-teman lihat dari tuntutan dakwaan jaksa kemarin itu. Dari dakwaan jaksa itu kalau diikuti drama semua itu. Drama. Saya kasih tahu saja, jaksa itu coba dibaca sendiri itu dakwaannya, pasti jaksa itu pembaca itu pasti begini, loh kok aku bikin kayak begini ya? Pasti itu. Ya lah, banding disetujui, ini saya groping terus ya. Oke. Nah, gitu. Ada yang lapor, nggak bisa lah dilapor, kita nggak seperti itu kok. Ya, kemudian ini kesempatan itu menurut saya, ya. Siapa nih yang turun nih? Menurut saya. Jadi langkah awal untuk memperbaiki peradilan yang sejatinya mulailah dari sini bisa tercapai. Bagaimana menurut Bang Nelson Mandela? Iya. Benar, saya setuju Bang Mr. Ji. Bahwa hakim yang dicari apa itu kebenaran material yang pokoknya itu. Tapi jangan lupa keadaan yang substantif itu yang harus dipergunakan oleh hakim itu sendiri. Memang ada kontradiksi terkait asas in dubio pro reo. Ketika kita melihat di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu ya, di dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali dan memahami keadilan di masyarakat. Tetapi perlu dipahami bahwa keadilan itu tidak bisa tanpa adanya kepastian hukum. Jadi jangan sampai hukumnya udah ada tapi dilanggar. Itu kan yang membahayakan bagi proses penegakan hukum. Ya. Due process of law, yang proses penegakan hukum ini. Process of law. Wah ya, itu Mr. Ji. Ya itu kan dalam KUHP itu sudah tergambar jelas bahwa untuk menegakkan
due process law itu harus mencermati juga kepentingan HAM di situ, hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia tidak hanya memang ini untuk kepentingan korban, tapi kan kita juga memperhatikan juga bagaimana itu terdakwa diperhatikan dalam proses penegakan hukum itu. Nah, makanya dibentuklah KUHP yang baru ini terkait bukti elektronik dan ilmu, karena perkembangan ilmu yang sangat maju, hukum harus progresif mengikuti perkembangan zaman. Itu yang harus dipahami setiap masyarakat, bahwa hukum harus mengikuti apa masyarakat, perkembangan masyarakat di saat ini. Betul, Ya gitu, Mr. J. Jadi betul. KUHP baru itu ya memang memperdomani itu, bahwa hakim juga wajib menggali perkembangan hukum masyarakat ini, kayak bukti CCTV dan segala macam itu kan perkembangan zaman yang sangat maju. Iya, Kita harus hakim juga harus jeli gitu. iya, Banyak sekarang ada AI kan, frame-frame gambar yang dipalsukan itu kan nggak bisa jangan, harus hakim juga mempelajari benar-benar, jangan sampai itu masuk dalam pertimbangan hakim kan, itu bahaya kan. Makanya tadi saya bilang tadi ke Mr. G bahwa beyond mudah. ada asas keraguan-raguan tadi, Iya, beyond reasonable doubt itu harus ditinggikan. Tadi sama Prof. Herman tadi bilang normatifnya itu loh yang harus dipakai oleh majelis hakim. Benar, iya. saya setuju itu. Makasih. Oke, terima kasih. Ini teman-teman, ini bukannya kita mau hanya kasus ini. Jadi kalau kita mau jujur, ya, ini Bang Don, kalau kita sudah ngomong-ngomong begini, ini sudah nggak mau dia itu dengar itu, langsung dia. Jadi kalau kita mau jujur, seharusnya kita ini apa namanya ya, visioner, betul nggak Bang Don? Betul, Mr. G. Kicau mania. Mantap. Iya, iya bener ini. Tahu nih, ini kan banyak nih yang dari Indramayu nih. Teman-teman saya kan juga banyak dari Indramayu yang telepon-telepon. Oh iya, oh iya, oh iya. Banyak juga VT-VT-nya banyak. Nah artinya dengan demikian maka hakim tahu nih. Jangan ngikutin aja nih, oh asal-asal gitu kan. Jangan. Apalagi perkembangan zaman seperti sekarang ini. Ya, yang apa namanya ya, digitalisasi ini luar biasa. Ini saya kasih tahu contoh cara memperoleh barang bukti. Cara memperoleh barang bukti ini secara internasional sama. Mau tentang apa? Ceritakan dulu tentang apa? Tentang penemuan mayat. Ya begitu juga sama seluruh dunia. Mulai dari polis line, habis itu polis line kemudian diangkut mayatnya, kemudian dicari benda-benda apa yang bisa menimbulkan jadi petunjuk, kemudian dimasukkan di dalam kantong plastik, sama persis itu. Cara-cara begitulah yang digunakan. Oh, terus barang bukti apa lagi? Handphone kemudian di mana, kemudian dilakukan apa, kemudian bagaimana setelah mendapatkan barang bukti itu, mintalah persetujuan hakim. Begitu juga secara nasional, secara internasional pun sama. Sama persis, ya kan? Ya karena ini sudah internasional tadi. Kemudian CCTV. Nggak ada itu, ada CCTV secara internasional tuh. Itu sudah secara internasional itu. Bahwa dunia itu sudah, karena perkembangan digital, jadi wajib menggunakan ini, dan berhasil, banyak polisi yang berhasil begitu ya. Kemudian cara menginterogasi, kita sering nonton di TV-TV itu ya, bagaimana interogasi tadinya nggak ngaku menjadi ngaku, tanpa ada kekerasan.
duduk manis, kasih minum kopi sambil merokok. Yang perempuan ditanya sama yang perempuan, yang laki ditanya sama laki-laki. Aku nggak tahu apa namanya ya di televisi acaranya apa itu, tapi saya suka nonton itu. Itu bahasa Inggris tapi di Indonesiakan. Tuh. Kemudian bagaimana cara pembuktian sampai bagaimana membuat berkas perkara itu menjadi P21 tanpa minta tolong Pak Jaksa, tolong Pak Jaksa, nggak perlu gitu, nggak pernah itu saya begitu-begitu. Kalau ada perbaikan ya kita perbaiki gitu aja. Jangan nanti Pak Jaksa nanti tak kirimin anu, nah, kayak begitu-gitu mah main suap tradisional itu, nggak boleh begitu lagi. Kemudian bagaimana membuat dakwaan yang menurut akal sehat itu logis. Kemudian bagaimana mengurai, kemudian pada tuntutannya, pembuktian kemudian tuntutan, sudah terurai itu perkara. Tidak seperti yang sekarang ini. Tuntutan, bahkan ini sekarang nih apa namanya nih, vonis sudah dibacakan, perkaranya itu belum terurai. Belum. Ini teman-teman saya masih bertanya-tanya nih kepada teman-teman, sudah terurai apa belum? Saya tanya coba. Sudah terurai apa belum? Yakin belum, karena tadi juga mengatakan bahwa ada pelaku lain, artinya kan belum terurai. Kalau belum terurai itu artinya apa? Nah, ini kesempatan buat hakim. Kesempatan buat hakim. Sampai detik ini teman-teman, besok itu mau dibacakan vonisnya. Kasusnya itu belum terurai. Kalau terurai itu begini loh. Ini beras berawal dari apa? Berawal dari gandum, kan begitu ini sekarang ini. Ini beras berawal dari padi. Padi ditanam dari biji padi. Kemudian menjadi beras, kemudian di apa itu? Nggak tahu namanya. Sehingga jadi nasi. Kalau kebanyakan air namanya bubur. Kalau kekurangan air namanya nasi keras. Itu baru terurai ke sininya. Nah, baru dimakan. Itu namanya terurai. Sekarang ini saya tanya teman-teman, terurai apa enggak? Jawab aja, terurai apa tidak ini kasus? Jauh dari kata belum. Jauh dari kata belum. Saya minta pendapat dari Abah aja. Bah, sudah terurai apa belum, Bah? Kasus yang Belum, Bang Ji, belum. Jangan pendek-pendek tuh, bos. Saya ini sudah serius sekali, panjang-panjang begini gitu Iya, loh, Pak. sambil nyimak dulu, sambil nyimak. Waduh, Ini lagi kalah 1-0 nih. amin. Mudah-mudahan kalah. Bang Don lagi Siap, seru Bang nonton Ji. Argen nih. Ya. Silakan Bang Pepen, habis Bang Pepen ke Bang Don. Nah, gitu. Silakan Bang Pepen. Sudah terurai belum, Bang? Ya itu yang aku bilang tadi, Mr. Ji. Jauh dari kata belum. Jauh dari kata belum, berarti di sana ya berarti ya. Mudah-mudahan dalam putusan terakhir nanti itu ada perintah hakim dalam putusannya. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Harus. Iya. Hakim memerintahkan nih, cari nih orang ini nih. Oh, enggak gitu. Kalau dalam amar putusan tuh biasanya diharapkan, diperintahkan kepada penyidik Itu untuk, maksud saya. ya kalau nggak yakin ya. Ini sekarang kan nggak yakin dulu toh. Ini sampean kan nggak yakin. Ya wis lah, bubar lah kita itu nonton TV lah, ngapain aku ngoceh sendiri. Sabar, Mr. Z. Orang sabar pasti kesel. Kesel piye lah, emang kita ngomong ini kan harusnya hidup Mr. Z, malah hidup Messi loh. Messi udah kalah, Mr. Z. Malam kita lagi semangatnya semalam, Mr. Z malah hilang. Terjun payung. Alah. Iya, makanya aku minta maaf. Itu kan mau ini saya ceritakan dulu ya. Ini kan ke rekening kan. Kalau rekening kan online kan.
online. Nah, aku main di rekening itu, kan aku udah bilang sebelumnya. Suaranya sebenarnya kedengaran, tapi langsung hilang. Waduh, aku sudah manggil lagi, sudah jam segini sudah pas juga, tapi kan nggak ada penutupnya. Oke, sekarang Bang Don dulu, lampiaskan untuk kekesalanmu tadi malam. Ya bukan, saya ya kalau yang tadi malam apa ya? Jadi sebagian besar berpikir nih konspirasi jenderal mana yang nelpon Mister Z ini ya? Menjelang vonis Ririna, udah kemana-mana pikiran kita. Aduh, gawat juga ini saya bilang. Karena baru itu kejadian, Mister. Selama Komal yang biasanya hilang itu kan warung jelita, kopi pahit biasanya turun nggak jelas tuh. Tuh Bang Milik ada Hari Porong standby lah yang lain. Nah, Mister Z baru semalam makanya mikirnya wah siapa yang nelpon Mister Z mikir Eh, kita gitu. Apalagi Bang Don, belakangan ini kita selalu didengarkan ya. Iya. Brimo. Oh, itu Tahu nggak dia. yang telepon siapa? Udah cair. Yang yang telepon siapa? Bom. Menteri Kehakiman Amerika Serikat. Coba. Uh, nggak nyambung lah. Oke, oke, ini bercanda ya. Ya, jadi ini saya sepakat juga dengan Prof. Imran kemarin beberapa waktu yang lalu bahwa Revan Al-Mubarak cair-cair Brimo. Masya Allah, Revan. Ini kalau dapat lo tak Revan kamu, Revun ya, tak Revun kamu. Jadi kita sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Imran beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi biasanya orang itu dalam pembuktian itu sedikit demi sedikit terurai, apalagi kalau sudah memasuki eh, tuntutan. Nah, tuntutan makin terurai. Lah ini sudah dibacakan tuntutannya, ada yang dihukum itu hukumannya keras-keras loh, hukuman mati sama waktu itu ya, tuntutan itu hukuman mati sama 20 tahun itu nggak terurai sama sekali. Sama sekali. Itulah yang menyebabkan kita bertanya-tanya, apa-apaan ini? Dan yakin teman-teman juga sama lah seperti saya ini. Ya, harusnya kan diceritakan minimal tuh kayak di dakwaan itulah, bahwa habis ini habis ini habis ini lalu begini lalu begono. Ini nggak ada, kabur semua. Ya, Mister Z lagi rame taruhan vonis Rin, aku nggak mau ikut. Bang Chen, aku nggak mau ikut. Silakan mereka bertaruhan-taruhan dulu. Untungnya buat apa? Buat saya nggak ada. Jadi justru yang kita tungguin sampai akhir kayak gini aja, motifnya aja masih belum tahu ya kan Mister Z ya. Motif juga belum tahu. Latar belakang, motivasinya apa? Aneh kasus ini. Aku pernah ngomong begini kan, Ri. Apa sih ceritanya ini kasus, ya nggak? Iya. Itu bahkan saking puyengnya itu saya bilang aku mau minum Paramek. Terus Bang Don tuh bikin lagi tuh Paramek, muncul lagi besoknya Panadol. Bodrek. Apalagi Ada yang buat bodrek juga Mister Z. Bodrek. Ini kawan-kawan ini aja nih, ada wanita-wanita kan banyak nih di sini nih. Kalau aku mau turun kan nggak mau. Jangan Mister Ji, jangan Mister Ji. Sekarang saya tanya sama teman-teman nih. Sampean itu sudah tahu ceritanya kasus ini apa belum di akhir-akhir begini? Silakan tapping. Sudah atau belum? Gitu aja. Baca nih. Belum. Saya masih pusing dengan kasus ini, Kak Wardah. Motifnya custom marbot gambar bayi. Belum. Durung.
Oh, kalau Durung nih kayaknya Indramayu ini. Belum, belum. Marbit butuh bodrek. Mumat belum. Ya, ini udah diketahui sama Prof. Imran. Mohon izin, Prof. Saya minta pendapat sekali lagi, Prof. Ini sudah sampai vonis. Sampai vonis. Kasus ini apa nih? Bahasa ini aku nggak tahu ini apa ini. Tacan. Apa itu? Sunda halus itu. Artinya. Acan tuh belum. Oh, teh acan, teh acan. Udah makan belum, Mister Ji? Teh acan, gitu kan? Jawabannya oke. Bukan teh, te Oh, acan. tuh. Susah, lidah Semarang kok. Tuh, ya oke. Prof, mohon izin, Prof. Ini teh acan, Prof. Begini pandangannya, saya mau izin pandangan, Prof. Bagaimana bisa kasus sudah sampai di besok itu vonis loh, Prof. Tapi sampai sekarang nih teh acan, Prof. Silakan, Prof. Ya, teh acan berarti. Berarti teh acan juga prostitusi. Iya. Bingung lah Mr. J. Jadi mau dijawab juga teh acan Mr. J. Nggak ada ininya Mr. J, bingung. Sih sebenarnya. Cuma yang aneh itu motifnya ada dua loh Mr. J. Satu motif di awal itu, lalu kan dia berbeda dengan motif pada tuntutan ya. Motif di dakwaan sama motif di tuntutan itu sebenarnya berbeda tuh kelihatan. Kalau di tuntutan itu kan kelihatannya motifnya itu menguasai harta korban ya. Eh, Kalau di dakwaan kan berarti sakit hati kan. Karena ada janji itu ya Mr. J ya. Yang pernah Bisnis dibacakan minyak. sama Mr. J kalau nggak salah ya. Bisnis minyak kan, bisnis minyak. Itu jadi ada dua motif lah, cuman itu sih. Jadi bingung juga sih saya sebenarnya sih kalau lihat apa sih motivasi orang ini untuk melakukan pembunuhan. Karena memang begini Mr. J, satu-satunya yang pembunuh artinya ada kematian yang memang perbuatan mengakibatkan orang mati itu nggak ada motif, ya itu kelalaian, itu katakanlah kalau kita bilang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, ya apa namanya menghilangkan nyawa ya matinya orang lain, ataukah mungkin penganiayaan yang mengakibatkan mati. Tapi semua pembunuhan dengan sengaja, semua tindak pidana dengan sengaja itu pasti ada motifnya. Pasti ada motifnya. Nggak mungkin nggak. Karena kan perbuatannya itu kan memang disengajai. Apalagi untuk merampas nyawa orang. Berarti motifnya harus kuat gitu. Kelihatannya ini jadi aneh. Bahkan ada dua motivasi itu. Satu motif pada dakwaan. Dan yang kedua itu motif yang memang kemudian dirumuskan juga di dalam tuntutan. Itu sebenarnya Mr. J. Jadi ada kontradiktif lah ya. Kontradiktif. Cuman memang kemarin itu apa? Saya sih jujur. Kalau ngelihat si Prio ini sebenarnya sih skenarionya blunder Mr. J. Iya. Blunder. Ya loh, dia nggak pernah berpikir loh sebenarnya. Di satu sisi kasihan juga sebenarnya saya. Karena dia nggak pernah menyangka bahwa akan diputus dua seumur hidup. Itu sesuatu tuh yang sebenarnya jauh dari harapannya dia. Harapannya dia, maka muncullah isu-isu kaitannya dengan justice kolaborator dan justice kalkulator. Itu yang memotivasi dia untuk kemudian itu. Cuman kan menjadi salah. Padahal kalau justice kolaborator itu bisa dimanfaatkan sebenarnya masih bisa, Mr. G. Pada saat itu, kalau kita pakai pendekatan diskresinya hakim kan untuk menggali kebenaran material kaitannya dengan perkara ini. Itu masih bisa. Kedatipun dalam KUHP itu memang ada problematik tuh. Artinya masih bisa, tapi tetap hakim masih bisa menggunakan diskresinya. Cuma dengan konsekuensi itu apa? Dia harus membunyikan kaitannya siapa otak dari tindak pidana ini. Itu. Cuman kemarin entah kenapa ya jadi berubah kayak begitu kan. Kalau kemarin dia mungkin justice kolaborator itu dimanfaatkan untuk mengurai semua persoalannya dan kemudian mengungkap siapa sih yang menjadi mastermind dalam kasus ini siapa, ya kan? Nah, tapi rupa-rupanya
itu dia diarahkan untuk kemudian mempertegas dakwaannya si Ririn. Ini yang menjadi salah kan. Sementara syaratnya itu kan dia harus mengungkap kira-kira siapa sih yang mastermind yang belum tersentuh pada daftar dakwaan ini, seseorang yang memang belum masuk pada daftar dakwaan. Tapi kalau yang kemarin itu dia jelaskan dia jelaskan bahwa ada TKP kedua yang dan sebagainya. Sebenarnya itu nggak menguntungkan apapun. Iya, karena memang JPU sudah terlanjur mendakwa mereka berdua kan dengan pembunuhan berencana kan. Itu. Jadi ya saya kira keliru lah kemarin itu. Bukan keliru karena apa? Karena memang dia nggak tahu Mr. Ji. Karena memang dia nggak paham hukum. Akibatnya gampang lah di brief begitu kan. Dengan sangat mudah lah di brief. Menjadi masalah. Jadi kalau kita balik lagi pada putusan besok ini, ya hakim mestinya nggak punya pilihan lain terkecuali dia hanya putusan dia itu harus tunduk pada undang-undang. Karena ketika hakim memutus itu memang ya dia harus memutus berdasarkan undang-undang. Ya kan? Iya. Memang sih ada ada yang tadinya disampaikan sama Bang Nelson. Kalau itu sih saya setuju sih sebenarnya. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu memang sepertinya memberikan semacam alternatif dispute terhadap, tapi dia itu lebih kepada unsur kepada pidana substantifnya, lebih kepada unsur pembuktian, unsur pasalnya, Mr. Ci. Unsur pasalnya sebenarnya. Itu jadi kalau misalkan nih ada satu perbuatan yang mungkin memang dia nggak secara langsung merujuk pada rumusan pasal tertentu, maka hakim bisa menggunakan pendekatan yang namanya interpretasi restriktif. Dia memperluas makna dari rumusan pasal itu. Mungkin contoh dulu kalau kita bicara pencurian itu kalau kita pakai pendekatan putusan Hogarat ya, putusan Mahkamah Agung Belanda sebelumnya itu kan ada pencurian Mr. J. Pencurian listrik Mr. J. Lalu kalau dalam yang namanya pencurian itu kan berarti yang dicuri itu adalah sesuatu yang bersifat material, fisik, kebendaan lah, katakanlah begitu. Tapi ada pencurian listrik, itu menjadi debatable tuh. Maka hakim kemudian menggunakan itu, pendekatan restriktif itu. Dia lalu kemudian melakukan namanya refinding, penemuan hukum. Refinding itu kemudian diterapkan lagi, dia menjadi apa? Jurispruden. Jadi listrik kan artinya yang tadinya orang berpikir kayak dia mengambil duit dan sebagainya, tapi rupa-rupanya listrik juga ketika diambil secara melawan hukum, ya itu juga masuk ke dalam kategorisasi pencurian. Nah itu. Tapi kalau dia hukum acara itu dia rada susah karena memang kita ini ada kodifikasinya Mr. J. Ada kodifikasinya. Apalagi kalau kita bicara integrated criminal justice system ini kan berarti ada perbedaan ya. Artinya pembatasan kewenangan lah, Adapun mungkin dalam amar-amar putusan tertentu hakim bisa melakukan yang namanya judicial activism. Sedikitlah dia mengambil kewenangan yang lain, tapi memang dalam kepentingan yang spesifik gitu loh. Kepentingan spesifik. Tapi memang dia nggak boleh terlalu jauh dari aturan main. Jadi balik lagi Mr. J, saya sih jujur aja kalau ngelihat kasus ini, hakim entah apalah yang digunakan sama hakim untuk kemudian memutus Ririn ini bersalah. Kalau kita baca variabel alat bukti itu semua kan dia memang baik dari formil maupun material pun kedua-duanya kan susah. Formilnya begitu, materialnya apalagi kan? Katakanlah begini Mr. J, formilnya itu sudah terpenuhi lah, formalitasnya sudah terpenuhi ya, syarat sahnya sudah terpenuhi. Alat-alat bukti ini sudah terpenuhi lah syaratnya itu. Tapi alat yang sah itu juga belum signifikan. Ya kan? Bagaimana coba lihat? Signifikan untuk pembuktian unsur, kaitannya dengan unsur rencana, apalagi rencana itu yang susah tuh. Kapan mereka merencanakan itu, di mana? Karena menurut JPU, menurut tuntutan itu kan komunikasi itu terjadi pada saat pembunuhan itu sudah terjadi. Ada percakapan di antara Ririn dan Priyo itu kan pada saat terjadinya tindak pidana itu, Mr. J. Iya. Iya kan? Yang oleh JPU itu